wallahu la yuridu wallahu la yuhibbu an takuna li ghairihi 'abdan aw kama qala Syekh. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, huruf mim yang kedua daripada bulan Muharram, kita sudah berada di penghujung bulan Muharram. Huruf mim yang kedua daripada bulan ini dimaknai oleh Hadratus Syekh, maknanya adalah mahabbatullah. Kita bicara makna mahabbah saja dulu. Jika cukup kita teruskan ke pembahasan yang tadi disebutkan. Mahabbatullah secara bahasa, secara gramatika Arab, mahabbatullah itu namanya jumlah idhofah. Dua kata mahabbah, kata mahabbah dan kata Allah disatukan menjadi satu, mahabbatullah. Nah, itu secara teori gramatikanya kemungkinan maknanya ada tiga. Wa huwa ala taqdiri fi aulani aw min kama qulai bi aulani. Pertama, mahabbatullah itu di dalamnya tersimpan makna fi. Apa maksudnya? Mahabbatul fillah, cinta karena aulani, atau di dalamnya terkandung makna huruf lam, yaitu mahabbatul lillah, cinta kepada. Yang ketiga, atau mengandung makna min, mahabbatul minallahi, cinta dari Allah. Inilah tiga jenis macam cinta. Yang pertama cinta fillah, mahabbatul fillah. Itulah yang disabdakan oleh Nabi menggambarkan suatu kaum nanti di akhirat nanti, kaum tersebut ala manabirah min nur. Kaum itu Allah beri singgasana, Allah dudukkan di atas mimbar, tapi bukan mimbar seperti ini, mimbar min nur, dari cahaya, artinya menunjukkan derajatnya yang begitu tinggi. Yang bituhumul anbiya wasyuhada, saking tingginya derajat kaum itu, yang bituhumul anbiya wasyuhada, sehingga mereka dipuji oleh para nabi dan para syuhada. Siapa mereka itu? Al-mutahabbuna fillah, orang yang semasa hidupnya tinggal di alam dunia ini mereka saling cinta, tetapi bukan karena hartanya, bukan karena sesuatu urusan duniawi, tetapi al-mutahabbuna fillah, semata-mata mereka mencintai karena ini. Kita sendiri malam ini, detik ini, ada berapa banyak perkumpulan di alam dunia? Gak usah salam dunia lah, kayak ini kampung apa nih? Hah? Kampung? Pabualan. Ada berapa banyak orang kumpul malam ini? Ada yang kumpul nongkrong di warkop, ada yang kumpul nonton. Balik kemarin malam tuh banyak juga yang kumpul bareng-bareng. Apa itu? Nonton bola. Mereka sama, punya kecintaan yang sama, tapi bukan karena Allah, sama-sama demen bola yang mengumpulkan mereka. Sekarang kita semua kumpul di sini karena apa? Sama-sama berpikir kepada dari mana-mana, ada yang dari Jakarta, profesor sendiri dari Tangerang, dari Tangsel. Kita semua kumpul dari berbagai daerah, kumpul di sini, tidak nyari duit, ada sini nyari duit. Udah kan tadi siang kerja, seharusnya nyari duit juga. Iya, semata-mata kita di sini kumpul cinta kepada guru mursyid, cinta kepada Allah, ingin berpikir kepada al-mutahabbuna. Inilah orang yang semacam ini yang akan dibanggakan. Alhamdulillah. Nongkrong kumpul dengan kumpulan yang sama, dan bukan karena Allah, akan rugi. Al-akhillahu yawma idzin ba'duhum
li ba'din adu. Kata Allah di dalam Al-Quran, al-akhillah, terjemahnya teman, kawan, orang yang saling mengasihi di dunia. Yauma idzin, nanti di akhirat, bahasa kita CS, waktu di dunia dia teman dekat karena punya kecintaan yang sama. Yauma idzin, nanti di akhirat di hadapan Allah di hari perhitungan, ba'duhum li ba'din adu, yang tadinya di dunia dia dekat saling cinta, tapi cintanya bukan karena Allah, apalagi naudzubillah cintanya karena maksiat kepada Allah. Ada nggak yang gitu, kumpul bareng-bareng tapi bukan taat malah maksiat? Ada. Ba'duhum li ba'din adu, hari ini mereka jadi sahabat, hari ini mereka saling berteman, saling mencintai. Nanti di akhirat ba'duhum li ba'din adu, jadi musuh. Pas ditanya kenapa kamu maksiat, itu diajak sama dia. Dari kita tuh wah enak aja tuh ngajarin siapa yang ngajakin lo. Nanti di akhirat kalau cintanya bukan karena Allah akan jadi musuh. Itulah muttaqin, kecuali orang yang saling kasih sayang karena takwa kepada Allah. Sama-sama pakai merah putih kenapa? Karena cinta kepada guru al-mutahabbun. Ini mahabbatun fillah. Kita diajarkan cinta bukan karena sesuatu tapi karena Allah. Maksudnya apa? Tadi dilihat. Menghormati kepada yang tua. Kenapa kita hormat kepada yang tua? Karena perintah Allah. Menyayangi kepada yang muda. Kenapa kita sayangi yang muda? Bukan ingin dihormati, tetapi karena itu perintah. Maka di bulan ini ada perkataan Hadratus Syekh, ta'zimu hurumatil mu'minin min ta'zimi hurumatil. Kita menghormati, menjaga kehormatan orang mukmin, tadi sama-sama mengasihi, menjaga perasaannya. Min ta'zimi hurumatillah adalah sama seperti menjaga kehormatan Allah. Artinya kita belajar zikir bukan sekedar belajar ibadah, bukan sekedar belajar zikir saja, bukan sekedar zikir manaqib khotaman dan lain sebagainya, tapi termasuk belajar kasih sayang kepada sesama manusia. Maka kata ulama, agama itu, agama kalau diringkas, apa sih isinya agama? Apa sih isinya Al-Quran yang 30 juz 114 surat? Kata ulama isinya cuma dua. Satu, at-ta'lim li amrillah, mengagungkan perintah Allah. Apa yang Allah perintahkan kerjakan, apa yang Allah larang tinggalkan, apa yang mubah boleh dikerjakan, boleh tidak, apa yang dilakukan oleh Nabi kita ikuti, at-ta'lim ya. Yang kedua, asyuqqah ala khalqillah, yaitu kasih sayang kepada sesama makhluk. Bukan hanya manusia, sesama makhluk, khususnya kepada sesama manusia, khususnya kepada orang mukmin harus dijaga. Akan kata Nabi, suatu waktu Nabi ketika tawaf mengelilingi Ka'bah, Nabi berkata kepada Ka'bah, didengar oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu anaknya Sayyidina Umar. Kata Nabi, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah, demi zat yang jiwaku ada pada genggamannya, demi Allah, la hurmatul mu'mini a'zamu min hurmati, sungguh kehormatan orang mukmin lebih tinggi, lebih mulia daripada engkau, daripada Ka'bah. Ka'bah itu mulia. Kita disuruh sholat semua menghadap Ka'bah. Kalau membelakangi Ka'bah, sholatnya sah atau tidak? Tidak sah, kecuali darurat. Tetapi orang mukmin lebih tinggi derajat daripada Ka'bah.
walaqad karramna bani. Nah, kita kan muamalah hidup ini di alam dunia. Satu, kita muamalah berhubungan dengan Allah. Yang kedua, kita muamalah berhubungan dengan sesama makhluk, khususnya sesama manusia. Itu ada kaidahnya. Jangan sampai bertukar kaidahnya. Kalau kepada Allah, huququllah mabniyun 'alal musamahah. Ya, kaidah kita berhubungan dengan Allah. Hak-hak Allah dibangun atas musamahah. Apa itu musamahah? Musamahah itu Allah Maha Pengampun, Allah Maha menerima taubat. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughayyir. Allah menerima, senantiasa membuka pintu taubat. Gak pernah ditutup tuh. Kalau pintu rumah kita buka terus apa tutup terus? Gak pernah ditutup. Kalau pintu taubatnya Allah dibuka terus, tidak pernah ditutup. Ma lam yughayyir, selama manusia, selama kita, selama orang nyawanya belum sampai di tenggorokan, belum goro-goro. Kalau dia masih mau taubat, diterima taubatnya. Tapi kalau sudah sampai tenggorokan, sudah lihat tempatnya, tidak ada artinya dia taubat. Artinya apa? Hubungan dengan Allah jangan pesimis. Artinya sebanyak apapun dosa kita, apalagi sudah ditalqin, talqin itu membersihkan dosa musamahah. Kalau salah datang lagi, kalau berbuat dosa taubat lagi, begitu terus. Ma'asara man istaghfara walau ada sab'ina marrah. Tidak disebut orang israr, tidak disebut orang yang salah. Orang yang taubat minta ampun kepada Allah, kita dibimbingkan sayyidul istighfar la ilaha illallah. Walau ada sab'ina marrah, walaupun habis dia taubat dia dosa lagi, taubat dosa lagi, walaupun dalam sehari dia bikin dosa yang sama 70 kali. Itu karena Allah Maha Pengampun, Maha Penerima taubat. Tapi jangan dipermainkan. Ini mabniun 'alal musamahah. Hubungan dengan Allah seperti itu. Maka jangan pernah sekali-kali kita memvonis orang kafir ente, neraka ente. Mabniun 'alal musamahah. Kalau kita sesama manusia, jangan bertukar dan kembali. Huququn nas, hak manusia, mabniun 'alal musyahah, dibangun di atas musyahah, penyelesaian konflik. Apa maksudnya? Jangan begini, punya utang nih sama Ikhwan. Aduh,